Jadi salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mendengar suara rakyat, ya, mendengar aspirasi rakyat dan menjadikan suara atau aspirasi rakyat itu sebagai kebijakan. Itu cirinya di situ. Sebaliknya, ciri pemerintah yang otoriter adalah pemerintah yang tidak pernah mendengarkan suara rakyat, tetapi hanya melaksanakan kepentingannya atau kepentingan kroninya saja, gitu ya, atau kepentingan katakanlah pihak-pihak yang mendukung kekuasaan itu, gitu. Nah, itu bedanya antara pemerintahan demokratis dengan pemerintahan yang tidak demokratis, gitu. Nah, jadi demo atau demonstrasi itu sebenarnya di satu sisi bagian dari iklim demokrasi, tetapi sebenarnya di sisi lain itu menunjukkan bahwa ada penyakit dalam pemerintahan demokrasi ini. Ya, kalau sampai ada demonstrasi baik oleh mahasiswa atau oleh kelompok kepentingan buruh dan lain-lain misalnya, itu tanda ada penyakit dalam pemerintah itu. Sehingga pemerintahan yang demokratis itu tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat. Gitu. Jadi sebenarnya demo itu merupakan penanda nih, apakah pemerintah itu masih mikirin rakyat atau tidak. Gitu. Kalau demonya sudah semakin besar, itu artinya sebenarnya pemerintah hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Gitu. Itu sinyal. Ya, itu sinyal. Makanya di tahun 98 pada saat pemerintah sudah tidak lagi memikirkan rakyat, ya demonya besar-besaran. Ya, bahkan DPR MPR itu diduduki gitu, benar-benar diduduki memang sampai ke atap-atapnya gitu. Ya, coba bayangkan atap gedung itu didudukin gitu ya. Itu belum pernah terjadi lagi tuh setelah itu. Ya. Nah, itu tanda bahwa ada penyakit dalam pemerintahan gitu. Ya. Penyakit itu kemudian bisa diselesaikan secara damai tentu saja kalau pemerintah mampu mereformasi dirinya sendiri, tapi kalau tidak ya revolusi. Gitu ya, ganti seluruh pemerintahan itu gitu. Nah, jadi kenapa minim respon? Nah, itu tanda-tanda bahwa pemerintah ini mulai menjauh nih dari kepentingan rakyat. Gitu ya. Jika tidak ada respon terhadap demonstrasi, itu kita bisa baca bahwa pemerintah sudah mulai menjauh dari kepentingan rakyat. Kalau ada demonstrasi, kalau ada buruh misalnya yang melakukan demonstrasi, misalnya demonstrasi terhadap undang-undang Ciptaker itu, dan itu tidak ditanggapi, tandanya memang buruh sudah tidak dianggap penting di republik ini, gitu ya. Pemerintah sudah terlalu berpihak pada pengusaha misalnya seperti itu. Ya, kita lihat misalnya aturan-aturannya semakin mempersempit buruh, ya. Misalnya penggajiannya menjadi semakin katakanlah tidak menyejahterakan, kemudian libur dan lain sebagainya semakin sedikit, ya kan. Buruh juga perlu libur, apalagi perempuan misalnya, perempuan yang katakanlah hamil, cuti dan lain-lain harus dipenuhi gitu ya. Jam kerja juga tidak boleh terlalu banyak gitu ya. Nah, misalnya di Undang-Undang Ciptaker sekarang hari Sabtu masih harus kerja kalau tidak salah kan. Nah, itu kan kemunduran sebenarnya. Itu kan kemunduran, dan kaum buruh menjadi semakin katakanlah kehilangan waktu untuk istirahat ya, untuk bersama keluarga dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat, kita bisa cermati kecenderungan pemerintah kita sekarang seperti apa. Gitu ya. Apakah benar-benar memikirkan rakyat, dan bagian terbesar dari rakyat itu adalah kalangan bawah, buruh, tani, nelayan. Apakah kesejahteraan buruh, tani, nelayan semakin baik atau justru semakin terdesak, gitu ya. Nah, pada saat mereka semakin terdesak, kalangan bawah itu artinya pemerintahan sudah semakin jauh dari rakyat. Itu sinyal-sinyal bahwa rakyat tidak lagi menjadi diperjuangkan kesejahteraannya dan lain sebagainya. Padahal amanat undang-undang, bahkan amanat Pancasila, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Itu tidak ada tawar-menawar bagi pemerintah, bagi penguasa di Indonesia
bahwa dia harus memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bagaimana kita melihat ya respon pemerintah terhadap demo. Nah, seharusnya kalau pemerintahan yang benar-benar demokratis tidak ada demo justru. Demo itu tandanya demokrasinya sedang sakit gitu. Kenapa? Karena dalam iklim demokrasi semua saluran itu ada, gitu ya. Kan di DPR juga ada rapat dengar pendapat misalnya kan. Rapat dengar pendapat dengan pemerintah, dengan kelompok kepentingan, misalnya dengan para pengusaha atau dengan asosiasi buruh, ya asosiasi buruh kan sekarang banyak, atau dengan asosiasi wartawan misalnya. Kalau itu berjalan lancar, itu artinya demokrasinya baik. Tetapi kalau misalnya itu mampet dan kemudian orang harus turun ke jalan nih untuk menyuarakan kepentingannya, itu artinya demokrasinya terganggu. Gitu ya. Pada saat ada rakyat yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya atau kepentingannya, berarti aspirasi yang formal di DPR, DPRD itu tersumbat. Kemana para wakil rakyat itu? Gitu ya. Nah, itu berarti ada sistem yang kacau, sistem yang rusak, gitu ya. Sebenarnya demonstrasi itu justru menandakan bahwa demokrasi sedang sakit. Gitu. Kalau rakyat mulai banyak demonstrasi ke jalan-jalan, berarti demokrasi kita terganggu. Karena sistem demokrasi yang baik itu melalui saluran-saluran, gitu ya. Mahasiswa juga tidak perlu turun ke jalan. Bisa dengan misalnya menyalurkan dengan seminar, dengan diskusi, dengan kemudian menyampaikan hasil seminar, hasil diskusi itu ke wakil rakyat, ya dengar pendapat dengan wakil rakyat, itu seharusnya ada, gitu ya. Kalau misalnya Anda melihat ada ketidakadilan, ada yang merugikan rakyat, Anda bisa diskusikan di kampus, kemudian hasil diskusi bisa diajukan ke DPR. Itu memang harus ada dan mereka harus menerima gitu. Ada waktu buat mereka buat menerima Anda semua itu. Harus ada. Nah, pada saat itu tidak ada, kemudian mahasiswa turun ke jalan, nah itu tandanya sakit demokrasinya. Gitu ya. Oke, saya kira itu pada saat minim respon dari pemerintah terhadap aspirasi ya. Silakan. Masih ada waktu ya. Satu pertanyaan lagi deh kalau masih ada.